Mencari perhatian koalisi atau perintah hati, ditulis oleh Abdul Tuni di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mahfud MD bukanlah sosok baru di kancah perpolitikan tanah air. Ia sempat mengalami fase dramatis ketika penentuan calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo saat Pilpres kemarin. Menjelang pemilu 2024, Mahfud MD semakin menginjak gas. Bukan Mahfud namanya jika tidak bisa membuat gebrakan. Misalnya pada akhir-akhir ini memanas di mana manuver Mahfud dalam mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai ratusan triliun di lingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Manuver ini kemudian membuat heboh publik, sebab isu ini bersamaan dengan terbongkarnya kasus pencucian uang, di mana harta jumbo PNS Eselon 3 Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo terkuak. Bahkan hakim pun kena semprot Mahfud MD. Dalam hal ini adalah bagaimana hakim memutuskan atau perkara itu membutuhkan moral integritas. Ada sebagian kalangan yang menilai bahwa langkah yang diambil oleh Mahfud ini adalah untuk mencari perhatian partai politik menjelang Pilpres 2024. Terlepas dari anggapan bahwa ada indikasi Mahfud MD menginjak gas menjelang pemilu 2024, langkah Mahfud MD yang juga ex-hakim konstitusi ini tentunya membawa angin segar bagi kancah hukum di Indonesia dan sudah pastinya mendapatkan dukungan publik. Selain itu, manuver Mahfud MD ini juga membuat sebagian pihak kebakaran jenggot. Hal ini terlihat dalam perdebatan antara Mahfud dan anggota DPR beberapa waktu yang lalu. Namun, kita dibuat bertanya-tanya mengapa baru saat ini? Apakah ini bagian dari langkah Mahfud MD untuk mencari pusat perhatian agar dirinya bisa diikutkan dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang? Ataukah langkah ini atas dasar hati nurani? Mahfud sendiri sampai saat ini belum pernah punya rekam jejak cacat moral, cacat hukum maupun cacat politik. Sebagian pihak membuang bola dengan menggandengkan Ganjar dengan sosok Mahfud. Ini tentunya menjadi pilihan yang paling menarik sebab Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Selain Ganjar dengan basis PDIP, latar belakang Mahfud yang juga bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama ini menjadi daya tarik sendiri. Wajar saja jika Pilpres kemarin nama Mahfud sempat mencapai finish bersama Joko Widodo. Namun kembali lagi, lobi-lobi partai politik yang kuat memutuskan capres dan cawapres. Lobi-lobi ini agak sedikit berat bagi Mahfud, akan tetapi menjadi ringan jika Megawati Soekarno Putri melirik sosok Mahfud. Kita bisa saja menentukan pilihan, namun pilihan kita dibatasi oleh hasil lobi-lobi partai di belakang panggung. Jika kita memilih apa yang sudah dipilih oleh partai politik atau sudah diberikan pilihan antara pasangan si A dan si B versi kutub koalisi, sah saja jika Mahfud punya sahabat politik yang kemudian ia sangat menggebu-gebu dalam melakukan manuver politiknya. Toh hak setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Namun entah bagaimana ke depannya, walaupun Mahfud punya potensi, akan tetapi yang jadi penentu adalah hasil lobi koalisi. Apakah lobi-lobi politik akan memunculkan nama Mahfud ke permukaan atau malah hanya sebatas menjadi tim hore Pilpres 2024? Kita simak saja nanti di episode selanjutnya. Bagaimana menurut Anda? Ada aroma bikin perhitungan dari orasi Anas Urbaningrum, Klan Cikeas pasti deg-degan, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. 9 tahun 3 bulan durasi yang lama bagi seorang tahanan yang harus mendekam di balik jeruji besi disebut menjadi durasi seorang Anas Urbaningrum yang tersandung kasus korupsi sewaktu masih menjadi bagian dari elit Partai Demokrat. Ada yang menyebut lama hukuman Anas lebih pendek, sekitar 8 tahun yang masih terhitung lama juga. Mereka yang pernah menjalani masa hukuman di balik jeruji besi dalam kondisi secara umum akan paham dan sepakat betapa durasi 8 atau 9 tahun itu pastilah tidak akan terlupakan. Betul kan? Momen yang tidak terlupakan. Pengakuan ini juga sempat saya dengar dari ucapan Anas Urbaningrum dalam orasinya tidak lama setelah bebas dari lapas Sukamiskin di hadapan para pendukung dan loyalisnya. Itu tadi baru soal durasi waktu Anas dalam penjara. Namun bagian dari orasi Anas berikut ini tampaknya mengarah pada sosok atau kelompok dengan skenario besarnya yang telah membuatnya dihukum cukup lama sehingga pantas rasanya kalau Anas ingin membuat perhitungan. Perhatikan saja petikan orasi Anas berikut yang terdengar masih menahan kegeraman.
Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini, menganggap bahwa Anas sudah selesai. Skenario boleh besar, boleh hebat, tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun skenario manusia, tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan, kata Anas di hadapan para loyalisnya. Anas lantas menambahkan, dengan begini saya ingin mengatakan bahwa saya ingin kita berpikir ke depan. Ke depan itu juga dengan permohonan maaf. Mohon maaf kalau ada yang berpikir saya keluar bebas ini kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan atau pertentangan. Saya katakan mohon maaf, tidak. Saya tidak ada kamus pertentangan, permusuhan, tapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf. Bukan karena saya hobi permusuhan, tapi itu konsekuensi perjuangan keadilan. Sampai di situ tampaknya sudah jelas arah orasi politik Anas, tapi dia masih menambahkan. Jadi hati saya, sikap persaudaraan, sikap persahabatan itu ingin saya garis bawahi. Tetapi buat saya, pertandingan itu dalam konteks demokrasi adalah pertandingan yang jujur, fair, terbuka, dan objektif. Pertandingan yang terbuka, jujur, dan objektif tidak boleh menggunakan pihak lain. Tidak boleh pertandingan menggunakan teknik lama, nabok nyilih tangan. Kalau tidak ada pertandingan yang jujur, sesungguhnya untuk para aktivis tidak tertarik untuk ikut pertandingan. Silahkan tafsirkan sendiri apa dan mengarah kemana orasi Anas Urbaningrum itu. Dia menyebut skenario Tuhan, mungkin supaya isi orasinya terdengar lebih menakutkan, karena mungkin bagi Anas Tuhan pasti tidak suka dengan skenario besar yang telah berhasil memenjarakan dia. Namun bagi saya, pesan Anas terdengar sangat jelas, plus mulai menimbulkan gempa lokal di klan Cikeas dan Partai Demokrat, bahkan membunyikan alarm kewaspadaan. Sebentar lagi pasti akan bermunculan bantahan, tangkisan, hingga jurus prihatin yang muncul sebagai respon orasi politik Anas Urbaningrum. Semakin menarik saja nih drama politik nasional menuju 2024 nanti. Apalagi kita dengar kalau Partai Demokrat versi Muldoko kembali mengusik ketenangan Pepo SBY dan keluarga besar partai yang diketuai Mas AHY dengan melanjutkan urusan di pengadilan. Dijamin Pepo SBY dan Mas Ketum AHY pasti deg-degan, ditambah ngeluh dan bisa jadi sukar tidur nyenyak. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda?